Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Nyalon, sebuah podcast di mana kita ngobrol santai sama perempuan-perempuan keren sesantai di salon. Hari ini guest kita adalah the face, literal face behind Fun Skincare, yaitu Claudia Christine. Halo semuanya. Selamat datang, Ci Claude. How are you today? I'm very good. Thank you for having me, Yes, Michelle. thank you. Udah jauh-jauh dari provinsi lain, bener-bener provinsi lain ya untuk datang ke sini. Bener ya. Demi Ya. Oke. So, pertanyaan pertama yang kita tanyain ke guest adalah gimana treatment nyalon kamu? Jadi treatment nyalon itu termasuk pijat juga ya? Oke. Silahkan. Treatment nyalon yang aku regular ya. Boleh. Itu emang massage. Aku suka banget sih Anda orang. Oh iya. Kan di sana ada Manggil deket di banget rumah? sama rumah. Oh enggak, oke. Biasanya kita aku kayak either ke sana atau di rumah. Iya. Itu kalau misalnya habis jalan-jalan ya. Iya. Itu aduh enak banget. Yes. Ya pijit, Pijat, massage gitu ya. Terus selain itu aku juga paling demen sih kalau aku kena nyalon untuk kulit juga termasuk gak? Iya dong, iya. Kayak bener dong, facial your fun atau apa? skincare. Iya, Nah, boleh itu silakan. tuh aku suka juga yang namanya kayak regular facials, maybe kayak once a month or twice a month gitu kayak. Penting ya buat sebenarnya. Iya benar, dan aku find it itu kayak relaxing sebenarnya, kan nanti ada termasuk di massage juga kan wajahnya, kayak ada totok-totok, kayak ada sama Totok kind of and facial are two gitu. different things. Iya, tapi Totok biasanya ada. Iya, totok menyenangkan, tapi facial is painful. Painful ya. Enggak Kalau ya? buat aku enggak Relaxing. loh. You like pain? Bisa jadi. Bisa jadi, Karena kayak aku pain tolerance-nya tinggi banget. Jadi aku tuh suka banget kayak di facial gitu. Oke. Terus karena after feel of the skin feeling very smooth, itu kayak very satisfying gitu loh. Iya. And yeah, especially because you're related to skincare, jadi kayak, gitu kan, Iya, puas gitu rasanya. bener. Oke. Hair or nails ada yang kamu suka? Hair or nails juga. Biasa kalau hairs, aduh aku suka yang kayak treatment kayak cream bath. Ya biasa cewek banget lah ya. Iya, Yang head to kayak toe ya. Head to toe. Pokoknya everything yang ada include massage, di pijit-pijit. Iya. Kan saya kayak massage tuh ada. Biasanya kalau pas lagi facial tuh juga ada. Yes. Iya, jadi kayak suka yang kayak Oke. gitu. Nails? Atau? Nails jarang kalau aku. Oke. Iya. Aku juga jarang sih kalau nails. Iya, mungkin karena aku suka olahraga ya. Iya. Terus kayak kalau panjang-panjang banget nailsnya tuh kayak bener. nggak Praktikal. Iya sih, aku kemarin pernah pakai gel ya, terus tapi sampai mbaknya tuh nggak bisa motong lagi karena aku tuh kalau motong kuku bener-bener sampai dalam banget. Iya, kan kayak males. yoga and do this. Iya, pokoknya kalau panjang-panjang dikit tuh kayak bahaya Risih. malah. Iya. Oke. And do you feel pretty? Yes. Good. You elaborate. I How don't do you feel feel pretty all the time. Kadang kayak there's ups and downs juga gitu lah Of ya. course. Kadang kayak aduh lagi ada lah days I feel like aduh I just wanna be a slug di rumah gitu ya. Iya. I don't feel as pretty, tapi kayak for most of the times karena emang juga pekerjaan aku kayak banyak involve visuals gitu Iya. So I train myself into into a habit yang bikin aku kayak feel pretty every day. Karena kalau aku lagi nggak feel pretty, aku ngerasa itu mempengaruhi mood dan kerjaan, productivity itu semuanya kayak. Oke. So what's the habit? Boleh share? What's the habit ya? What's the habit yang gets you into feeling good? What's the habit? Yang apa yang aku lakukan ya, you call to mention it. actions-nya. Iya. By taking care of myself sih. Gimana kayak tuh? yang kayak skincare, do my skincare, Oke. treating my skin, having the time yang aku alokasiin buat olahraga. That's why I really love sports juga, karena itu aku ngerasa kayak it's a way for me to treat my body. Gitu. Iya. In that sense kayak merasa ada accomplishment dan it makes me feel confident dan Itu kebawa. Iya, gitu. Oke. Nah, tadi you mention about kerjaan kamu tuh visual banget, which I agree gitu. Do you feel the pressure ini that you need to keep your skin perfect gitu? Karena kan it's what people see, right? Betul. Yeah, how do you feel about it? Ada pressure atau enggak? Nggak bisa bohong sih, ada. Tapi udah aku mau berubah sedikit demi sedikit mindset kalau emang untuk audiens aku juga sih ya di Fun Skincare. That's why I always educate even the doctors,
the dermatologist, semua juga have skin problems because they're still human. Yes. Nggak perfect. There Yeah. won't be any like perfect skin, perfect body atau apa, itu kayak semua kayak either just an illusion atau kayak semacam persepsi setiap orang yang beda-beda gitu. Jadi ya aku berusaha kayak there's no such thing such as perfect. Jadi kalau misalnya lagi ada flaws atau apa, ya udah embrace aja gitu. Ini cuma ya the downs. Nanti there's gonna be another ups gitu. Iya. And Jadi it's kayak, maybe like part of your story juga, your skin story Benar, gitu kan. iya, Oke. true. Tapi ada yang pernah nyinyir gitu nggak? Maksudnya kayak kok influencer ini iya, gitu. kalau misalnya memang belum terlalu kenal gitu ya, mungkin I just pop into their For You page atau kayak muncul aja gitu ya di feed, ada aja lah. Ada aja, Karena iya. because we cannot control what Of other course, people think gitu iya, kan. iya. Dan kadang emang orang tuh di balik keyboard actually meaner than their true self ya. of course. Their fingers move faster. Pengen gue pites tuh mulutnya atau jaringnya ya kan, pakai cabe ya. Bener, Iya. tapi kayak ya udah, awalnya emang pasti ada kena kayak ya ampun, kayak gue harus ini nih keep up banget nih, soalnya ada strangers that look into me juga yang kayak mungkin somehow judge me gitu, tapi lama-lama kayak ya udahlah. I don't have to care, gitu loh. Kayak yang orang yang udah emang kenal dan follow pasti kayak mereka tahu gitu loh. Oh, ini juga proses gitu loh, naik turun, ada naik turun, jadi nggak harus selalu perfect. Yes. Gitu. Oh, I love it. And what's your skincare approach? My skincare approach ya. Apa ya? Your skincare philosophy. Karena skin is more than is deeper than the skin. Skincare. Iya. I like to see itu filosofinya ya. Skincare itu is a very holistic approach. Okay. It's not about what you put or apply on your skin. face. Iya. Aja. Iya. Ada banyak banget factors that come into play gitu loh. Untuk skincare ya. Kayak istirahat cukup, makan makanan yang sehat, kayak cukup olahraga dan lain-lain, itu semua itu skincare juga loh, self care and skincare. Dan aku percaya malah kalau untuk yang di-apply, less is more. Oke. Jadi nggak perlu use that so many products. Dulu kan sempat ada trend kayak Korean beauty yang berapa steps, 7 steps, 8 steps, 10 steps. Itu memang apa ya? It's just how the Korean do karena part of their cultures. Menurut aku kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya kayak nggak praktis dan applicable gitu loh. Kenapa? Karena cuaca di Indonesia kan humid, panas juga gitu ya. Sebenarnya do more is actually worse. Gitu. Karena jadi clogged. Iya, karena kayak panas juga, keringetan kan kita di luar tuh kayak, waduh humid banget. We don't need that much step sebenarnya. Sebagai orang yang 3-4 step skincare, which is cleanser, paling serum, moisturizer, and sunscreen, itu lumayan Berasa kayak ada validated iya, gitu ya. kayak I'm doing okay, you know, like it doesn't need to be terlalu ribet. Benar. Okay, I see. Okay, but can we take you back to the beginning gitu? How did you get here? How did you become here? Tell us how you grew up. Kamu gede di mana? Grew up di Jakarta sebenarnya. Jakarta mana? Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Anak Sunter Kelapa Gading. Oh, kamu Sunter Kelapa Gading. Oke. The Jakuts gitu ya. Terus? Sekolah raised ya di sekolah apa tuh orang bilangnya yang not an international school, what do you call National it? Plus. Kayak National Plus Okay, gitu. yeah. That was a thing before ya kan? I Kayak think it's still National a thing. Plus. Is it not a thing now? I don't know. Nggak tahu. I don't Nggak know. tahu. Oke, iya. Oke, terus? Kayak terus habis itu high school pindah. Waktu itu dari SD tuh sampai SMA sekolah namanya Jubile. Oke. Sunter kayak. Habis itu SMA pindah ke Penabur. How were you like in school? Suka ambis kah? Ambis atau enggak ya? Actually, pertamanya enggak loh. Oke. Dari SD sampai SMP tuh kayak karena sekolahnya chill banget. Itu kayak tipe-tipe National Plus Schools yang kayak ya udah kayak yang penting naik kelas gitu loh, kayak enggak terlalu ambis. Anak-anaknya juga malah yang ambis tuh kayak minority. Terus pindah kan ke Penabur. Penabur 1, enggak? Enggak, Penaburnya Semak 3, itu di Oke. Gunung Sari. Iya. Masih agak deket rumah lah at least. Iya. Nah, Di itu situ. berasa perubahannya kayak cultural change. Culture shock ya? Culture shock parah. Iya. Ternyata kayak emang bener banget kayak who you surround yourself with build who you are. Karena kayak kalau orang di sekitar kayak ini pada rajin-rajin amat nih, kok pada pintar amat nih ini ya. Ikutan pengen jadi rajin kayak, ya? Kok gue nggak rajin? Iya, bener nih kayak ternyata ini ya
dari yang mungkin dari SMP nggak gitu belajar banget kok udah lumayan gitu ya. Scoresnya pindah ke sekolah yang kompetitif dan very academic tuh kayak jadi ternyata begini toh. Ternyata gini. Banyak banget lessons yang I learn karena kayak secara culture dan orang-orangnya juga beda banget gitu ya, namanya pindah sekolah. Terus aku itu juga jadi terinspirasi kayak kalau punya anak emang somehow they have to experience pindah sekolah, pindah temen, pindah lingkungan gitu loh, kayak adjusting and yang kayak gimana itu kayak penting menurut aku. Skill yang harus orang punya gitu. Iya, apalagi pas sekolah it's easy to be in a bubble nggak sih? Iya, tuh sudah comfortable gitu rasanya. Terus kayak itu I think mentality aku yang kayak ambisnya tuh terbuild paling besar ya dari yang pas SMA pindah ke high school gitu. Terus I went to China for my medical school. Iya. Ketika ambil medical school di China, which is kayak very competitive. Kenapa ke China gitu kenapa ya? Kenapa medical school and kenapa China? Iya, did you intend yourself to be a doctor? Emang mau jadi dokter kah? Pas kecil tuh emang I dream kayak pengen banget jadi dokter karena aku raised banyak banget sering ke rumah nenek aku. My grandma, salah satu my mom's older brother itu dokter dan praktek di rumah nenek aku tuh. Jadi setiap hari tuh expose gitu ya, kayak lihat didatengin pasien banyak gitu, kayak terus kayak lihat seru ya gitu, interaksi sama orang tiap hari gitu kan. Terus kalau dulu ini very childlike mindset, cuman pas lagi kalau hari raya atau apa, ini kok aku tuh kayak celebrating banget karena kayak semua orang ngasih dia makanan, hampers, pasien-pasien, kayak thank you ya dok, gitu-gitu kayak seru banget ya jadi dokter, bisa bantu orang, terus nanti kayak ada kayak apa ya, secara di social life-nya juga sangat banyak orang di sekitar dia yang berterima kasih dan impactnya gitu ya. Terus kayak kayaknya enak deh jadi dokter gitu itu pas kecil. Growing up gak terlalu mikir banyak, kayak tetep mau jadi dokter. Kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Pas SMA yang baru mulai mempertanyakan, iya jadi dokter susah loh, lama loh sekolahnya gitu. Terus kayak kan udah masa-masa SMA 2 tuh kayak orang-orang pada bilang, iya gue 4 tahun lulus. Kayak, kalau dokter 6 tahun. Gitu. Nanti gue 2 tahun terlambat. Sedangkan kan kita hidup kayak selalu kayak, setiap kali naik kelas kayak 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA. Rasanya 2 tahun tuh kayak tuh lama banget. Matters banget dulu. Kayak, masa gue beda 2 tahun sama teman-teman gue, nanti dia udah kerja, gue 2 tahun terlambat. Sekolah, Dan itu pun kalau dokter kan emang yang pathways-nya tuh bukan kayak lulus langsung kerja. Dia bisa excel karena perlu pengalaman. Banyak ya yang harus di-build trust and credibility-nya gitu. Itu mulai bertanya-tanya, tapi I ended up tetap dijabanin kayak ya udah tetap sekolah kedokteran. Dan dijabaninnya bukan hanya ke Indonesia tapi ke Cina. Kenapa Ci? Kenapa? Apa mencari ilmu harus ke ini ya? Negeri Cina, literally. Iya, benar juga. Sih waktu itu sebenarnya juga ada pergumulan lah kayak mau sekolah di Indonesia atau di luar ya. Tapi waktu itu karena kita look up banget lah sama my uncle ya, yang salah satu jadi kayak pengen jadi dokter karena dia punya banyak referensi teman-teman dia yang juga udah spesialis. Dia tuh ngirimin anaknya ke China. Iya, terus tapi bukan buat jadi dokter atau jadi dokter. Jadi tuntut ilmu ke China untuk jadi dokter, selain katanya suruh belajar bahasa Mandarin. Iya, benar. Belajar bahasa Mandarin terus Chinese family. Kayak ya udah ke China, belajarlah, cari ilmu-ilmu yang terbaik di sana, nanti bisa balik terapin di Indonesia gitu. Terus gimana? Emang pas ini sekolah sejujur ya agak struggling lah, namanya language barrier gitu ya. Apalagi kayak ketemu pasien, kita belajar sih bahasa namanya Chinese medicine gitu ya. Chinese language medicine. Jadi kayak semua organ-organ di bahasa China bahasanya beda. Kayak bukan heart, bukan liver, mereka punya bahasanya sendiri. Iya, mereka ada hurufnya sendiri, bahasanya beda total. Kamu tahu gak sih, bahkan kayak Starbucks, McDonald's di China tuh mereka nggak Starbucks, mereka nggak McDonald's, mereka bukan kayak brandnya tuh totally different names gitu. Yang kayak so it was hard, tapi lewat aja sih. Jalanin aja dan Tapi at what point did you realize, because you're not a doctor now, right? True. At what point did you realize, you know what, kayaknya gue nggak mau jadi dokter deh? Sebenarnya I never think of not becoming a practitioner. Sampai waktu kan di China nih, emang udah kepikiran, pengen dermatologi. Soalnya I used to have acne.
as a Oke. teenager. Terus kayak pernah explore kayak pergi-pergi ke dokter sana sini. I know how kayak impactful having an acne on one's life. Yes. Lebih daripada looks doang. Orang kan Iya, mikir iya, kayak iya. ya lu kayak cuman nggak apa-apa lah, cuman jerawat, it's not deadly. Tapi menurut aku tuh kayak it's more than just kayak yang tampilan di luarnya, tapi Deeper juga than dari mentalnya, kayak Self-confidence. psychologist or self-confidence. Terus Yeah. kayak pengen banget jadi dokter yang bisa ngobatin orang-orang yang punya concern jerawat. Iya. Pas lagi di China, due to its populations juga, kan aku kerjanya tuh kayak di rumah sakit publik ya, gitu ya. Jadi, waduh, pasien banyak banget. Nggak kebayang Dia sih. nggak couldn't care less about kayak acne atau Iya. kayak yang bekas jerawat gitu. Iya. Yang kalau di sana tuh orang jerawat atau bekas, mungkin kalau yang jerawatnya parah diobatin. Tapi kalau jerawatnya sedikit atau bekas jerawat yang jadi concernnya, disuruh pulang dong sama dokternya. Oke. Nggak butuh apa-apa karena itu hilang sendiri. Iya. Jadi kayak next, kayak Iya, next iya. patient. Masih banyak yang lebih gawat nih. Iya, iya, Banyak iya. nih yang lebih life threatening, Iya, iya. lebih berbahaya lah Iya, pokoknya gitu. Terus kayaknya nggak cocok deh gue di sini. Sedangkan kan yang jadi trigger aku tuh pertamanya karena secara jerawat dan aesthetics gitu. Iya. Terus carilah sekolah mana, sekolah ke Korea lah. Oke. Nah di Korea sana aku daftarnya tuh lebih more on the research part gitu. Terus do more on the kayak kalau office tuh kayak back office banget deh. Oke. Karena kita tuh kalau tugas dokter kan diagnosis, kasih tahu obat yang udah ada yang paling bagus untuk dia, risk and benefitnya apa yang Iya, paling iya, oke iya. gitu kan. Nah, kalau misalnya more on the Research. research, lebih kayak hulunya lagi. We're finding the better maths, Yes. better solution, ada nggak yang less risk Iya. gitu, kayak cari solusi baru atau menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Kalau dokter tuh kayak menjembatani, Iya. kayak oh ini A, maka lu B. Iya. Karena by science ini Yes. sekarang rulesnya ada ini. We make the rules. Iya, Jadi kayak iya, bedanya iya. itu. Dan itu it's more appealing to you. Iya, kayak ih, Oke. seru banget ya, kayak answering sesuatu yang belum ada jawabannya, atau you prove your hypothesis, Oke. kind of kayak more on the back end kayak Iya, iya, iya. karena kemarin tuh di lab juga kayak profesor aku punya kan dermatology ya kan, jadi mereka tuh find all extracts di Korea, dia ambil kayak kan Korea tuh bisa kayak jeju camellia lah Iya, atau iya, apa, they iya. find their own ingredients, bener-bener segala rumput-rumput tanaman tuh kayak diambil, dia coba kayak cari ada benefitnya nggak nih dari resource yang kita so little resource yang Iya. Korea punya, kan kecil ya. Ada aja ya Iya, ternyata mereka ya. kayak coba cari apa nih mungkin dari skincare yang kita bisa Iya. for aging, for acne, for apa, hair loss gitu yang bisa bantu Iya. gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak lebih memutar otaknya tuh bener-bener kayak jungkir balik ke depan belakang gitu. Iya, iya, iya. Sesulit itu. Seru ya, aku pikir Seru, satu sulit, seru. seru dan sulit tapi seru, Seru, gitu ya. iya. Iya, iya, iya. And then Fun Skincare mulai ada. Oh ya, Fun Skincare mulai ada itu saat lagi aku habis kuliah di Korea. Out of boredom actually. Oke. Kayak bosen ngapain ya di waktu itu aku sempet tinggal namanya Goshiwon. Oke. Itu kayak kos-kosan ala Korea tapi you can imagine how small it is. Kayak ukurannya itu mungkin kayak cuman 2 kali 3,5 meter, include toilet di dalam, kayak pokoknya very Include toilet. Iya, toiletnya tuh kayak kloset, wastafel, tempat orang berdiri di tengah, kayak you have no space Iya, to iya, move. iya, iya, iya. Bahkan aku bisa ngepel my kos-kosan dari ranjang pakai kaki. Oh iya. Saking kecilnya, jadi kayak gini. Oh, udah selesai ngepel. I mean, it's easy, but also not the kind of easy you really want gitu ya. Itu di 6 bulan pertama aku pas ke Korea tuh tinggal di sana. Oke. Ya, terus sebagai orang yang baru dari China pindah Korea, nggak fasih bahasanya juga. Iya. It's really hard to make friend with people di Iya. Seoul actually. They're very busy. Pengennya yang instan cepet gitu, kayak they don't have the time deh untuk bother, kayak ini ada foreigner bahasa Korea Iya. kagak bisa gitu ya, kayak sulit gitu kayaknya di sana. Even making friends sama orang yang di kampus aku itu juga gak gampang karena the university I went to itu Seoul National University, Itu very yang competitive. Iya, iya. Dan orang di sana jadi kayak mungkin karena ambisiusnya itu dia nggak punya waktu buat sosialisasi lagi kali ya. Iya, ngapain temenan? Iya, sulit, apalagi ini effortnya double, gue mesti ngomong bahasa Iya. Inggris tapi Korea gue dia kagak bisa gitu ya, Iya, kayak iya. jadi kayak sulit. Terus aku emang hobi skincare. Oke. My apa ya, kayak relaxing, kayak cara aku relax itu adalah pergi ke
retail shop di sana namanya Olive Young. Oke, Kayak tahu belanja tahu. gitu Iya, ya kayak, iya. ah ini murah banget, bagus ya ada Iya. barang baru gini-gini. Udah kan coba-coba pakai, emang produk Korea I cannot bilang kayak dia gak bagus gitu. Oke. Dia tuh produknya emang bagus banget Iya, semua. iya. Mereka inovatif dan mereka bisa ngeluarin sesuatu yang kayak out of this world. Kok bisa ya kepikiran? Contohnya mereka bikin apa? kayak ada toner pads yang waktu itu ya pada zamannya iya, ada yang iya. bisa exfoliate di satu Iya, iya, sisi, iya. terus another ini buat yang kayak after care-nya gitu. Terus mereka juga bisa create ya ingredients yang baru atau apa Iya. yang dia masukin ke dalam produk mereka. Jadi bagus dan affordable. Karena di sana kompetisinya kan juga susah. Iya, Jadi mereka harus benar. main harga juga. Jadi Oke. kayak itu my go to relax time. Iya, because Daripada- you were bored, you Iya. make fun You make skincare. fun. Fun itu- skincare. Oh, itu dari situ ya. Oh ya, tadi when you say boredom, I'm like, gitu. Nah, udah deh. Jadi abis itu bosen nyobain produk, bagus ya nih produknya. Iya. I want to tell story about this product. Kayak kemana ya tapi gitu. Waktu itu zaman-zamannya Instagram masih kayak tahu kan filter Iya, yang heavy filtered iya, banget yang iya, kayak iya. biasa ya udah ngepost sembarangan Iya. kayak makanan estetik yang Iya, iya. flat lay banget. Kebayang Gitu, kayak zaman kayaknya- itu. Iya, ini kayaknya boleh nih ngepostnya di Instagram Oke. karena visual Iya. gitu. Jadi kayak ya udah mulai nge-share gitu ya tentang Korean skincare yang aku pakai. Aku review di sana ternyata banyak yang interested Oke. gitu. Jadi ada masa-masanya juga kayak my audience grew bukan dari orang Indonesia tapi dari orang luar negeri. Oh. Because I reviewed them in English. In Aku nggak English. expect juga ada orang Indonesia yang baca gitu. Sebenarnya I just want to tell the story about this product gitu sebenarnya. Siapa aja baca. And I find kayak bahasa Inggris lah. Semua orang lebih luas gitu cakupannya. Iya. Nah udah habis itu baru lama-kelamaan I don't know how kayak the Indonesian audience grew. Dan kayak turning point-nya itu adalah di masa-masa COVID. Iya. Masa-masa I COVID found you kayaknya- during COVID as well. Iya, orang kan bosen banget kayaknya. Iya, iya. Kayak nggak make up, terus mereka all they care about itu skin. Iya. Karena di rumah aja. Bener. Terus ada pakai masker, jerawatan dan lain-lain. Jadi kayak orang put more attention into skincare pas zaman COVID. Oke. Nah, itu picked up Indonesian audience itu pas itu. Oh gitu Terus, malah ya. iya, mereka lagi care banget about ingredients, niacinamide, vitamin C, retinol, pengen tahu semuanya. And ya udah aku You cuma move back share. from to Indonesia pas zaman itu udah di Indo. Belum. Oh, belum. Itu masih di Korea. Oke. Jadi aku kayak udah bikin konten, semua yang produce all by myself from Iya. scratch. Jadi kayak dari ide kepala, itu Iya. kayak Canva is my Iya, lifesaver. Jadi kayak iya. bikin semuanya pakai Canva gitu ya. Kayak ya udah semua knowledge yang aku punya cuma aku tuangin aja dalam bentuk kayak diagram atau Oke. chart. Jadi kayak sebenarnya kayak aku bikin contekan buat diri sendiri gitu. Iya, 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 Ya udah iya. aku share di Instagram, banyak orang yang suka. Terus sebenarnya tahun 2021 akhir aku baru balik ke Balik. Indonesia gitu. Lebih betah di Cina atau di Korea? Waduh, lebih betah di mana ya? Apa dua-duanya penuh dengan kenangan yang keras? Hidup keras ya, dua-duanya negaranya bener. Lebih enak sebenarnya di Indonesia. Oh iya. Option C please ya Iya, kan? option Iya. C. Tapi kalau misalnya disuruh pilih antara China sama Korea ya, actually I think China sih. Oh. Lebih luas, lebih diverse juga gitu Oke. ya. Kalau di Korea buat jalan-jalan, I would prefer, I like the food gitu ya. Oh iya iya iya. Terus mungkin karena di China juga aku lama sih, 6 Lebih lama. tahun kan. Di Korea 3,5 tahun. 3,5 tahun, Iya, oke. jadi kayak By the end tapi udah pengen cepet-cepet balik Indonesia. iya, benar. Iya, and it was a time dimana udah mulai pick up juga gitu kan? Betul. Oke. Waktu itu juga udah mulai ada brand yang kayak dari lokal. Waktu itu local skincare kan 2020 juga baru yang kayak Yes, iya. naik banget gitu kan. Nah itu juga waktunya tuh kayak paralel. Oke. Audience fan skincare lagi grow, local beauty juga lagi product grow. and market is fitting. Benar, Iya, benar. iya, Terus iya. kayak udah mulai kayak brand-brand lokal mau kirimin produk bahkan sampai jauh-jauh ke Korea itu. Oh, I'm very oke. grateful for them juga Iya, kayak iya, iya. kasih opportunity aku kerjasama walaupun jauh. Iya, gitu ya, iya, mereka iya, harus iya. bela-belain kirim ke Korea Iya, gitu iya, ya iya, buat iya. aku review gitu. Oke. Terus kayak pas masa-masa itu sebenarnya aku masih kayak pengen deh coba kerja di Korea. Oke. Tapi unfortunately or it's a blessing in disguise juga sih sebenarnya ya. Kayak di masa-masa COVID itu Korea juga lagi meningkatkan restriksi Oke. untuk
mempertahankan orang luar, kayak kita need to get them out gitu, kayak lagi ada pandemi gitu kan. Jadi kayak lagi dipersulit juga persoalan visa. Terus juga I've been on a relationship with my now husband for quite a while. Waktu itu LDR-nya udah mau 4 tahun. Jadi udahlah, kayaknya itu sudah waktunya pulang gitu. I see. Alright. Berarti abis itu udah nih balik Indonesia gitu kan. Nggak kepikiran bikin skincare brand dulu? Kalau ditanya sempat kepikiran nggak? Sempat kepikiran. Pasti the thoughts were there, karena apalagi aku di Korea. Misalnya kayak mau bikin event di Korea pun, actually I have all the resource, bisa gitu, gampang ya, tinggal ke pabrik A, pabrik B, gitu, pabrik C gitu ya. Sebenarnya bisa, tapi karena aku I know so much about skincare, the industry, I know so much about kayak the back end gitu ya. Itu jadi kayak udah nggak dulu deh gitu ya? Iya, nggak dulu. But probably I can give advice atau my expertise in terms of what I know buat orang yang ingin membuat start itu, their beauty business gitu. Iya, jadi konsultan aja. Yes, karena gitu. Back end-nya boleh share nggak sih yang nightmarish? Yang nightmare-nya apa sih? Yang nightmare-nya sebenarnya lebih ke how competitive dan saturated the market is right now sih. Iya, kalau gimana? Menurut aku ya. Karena aku udah ngelihat aku tahu banyak banget. Mungkin kalau orang yang masih baru di dunia beauty, mereka nggak tahu ternyata sebanyak itu loh, brand tuh kayak setiap hari berapa lebih yang lahir gitu, brand ya, lokal banyak, dan internasional gitu, kayak berapa banyak yang lahir setiap harinya tuh. Iya, nggak terhitung. Model gede aja nggak cukup. Benar, kadang kayak orang mungkin kalau dia malah lebih innocent, dia kayak knows nothing, kayak cuman kayak, gue pengen aja bikin skincare. This is an uprising industry where I can get banyak cuan lah gitu, kayak itu lebih gampang loh buat mereka untuk kayak let's just do it gitu karena loh. Karena beginners ini kan, beginners mindset kayak let's just do it gitu. Sedangkan kalau you know so much gitu, jadi kayak udah kayaknya ini it's enough right now, mari kita memperbaiki apa yang udah ada aja. Gitu, kayak kita leverage yang udah ada instead of adding new, kayak nambahin garam ke dalam lautan gitu rasanya. Iya, makanya kayak di red ocean industry seperti beauty yang semua orang pakai skincare, tapi juga semua orang bikin skincare. Benar. What does it take to be sustainable? Is it even possible to be sustainable in this industry? Sebenarnya untuk menjadi sustainable ya, it's very hard questions, tapi bisa aja selama pembuatan produknya tuh intentional. Alias memang through deep research and deep market, kayak udah panel testing and the market actually need it. It's something new yang belum ada mungkin. Menurut aku itu bisa sustainable, dan mereka harus build brands trust and credibility sampai mereka bisa build community yang akhirnya akan nempel sama mereka. That's what I think bikin Tulus jadi beda. Karena kita dipertemukan oleh Tulus, Tulus skincare. Yes. I think karena kayak Tulus masuk juga di saat-saat sebenarnya local skincare udah mulai banyak gitu ya. Tapi mereka bisa make new kayak apa ya? Macam market baru, niche baru, dan mereka build their community very well. It's not as kayak pengen cuan secepatnya, kayak beda vibes-nya, kayak ngerti brand yang ngeluarin produk secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya karena lagi momentumnya aja. Tapi kayak Tulus on the other side kayak take it slow gitu loh. Tapi mereka malah develop their market kayak, oh ini produk mereka bagus. Setiap kali mereka keluar sesuatu, it's something exciting for their community. Iya, nah soalnya kalau kamu bilang kayak ini harus ada produk, tapi mereka harus build trust juga, and eventually community. Community takes time. Betul. Community is not easy. Itu sesuatu, menurutku satu kata yang gampang diucapkan tapi sulit untuk dijalankan. Iya, benar. Community-nya yang benar-benar loyals ya. Iya, itu susah sih. Nah, speaking of community, sekarang kan pasti lebih banyak yang juga influencer nih bikin, atau influencer atau public figure lah ya, yang udah punya community-nya gitu, dan bikin brand sendiri gitu. What's your view on that? Like, what's your view on that? Kalau menurut aku sebenarnya semuanya rights for everyone untuk build something. Of course. Nah, kalau misalnya selama intensinya itu bagus, good, they have kayak fresh idea, they know what their audience or community need yang belum ada di luar sana, itu
menurut aku it's all their rights untuk tap in. Iya. Dan itu juga opportunity ya kan ya Iya, sebenarnya iya, untuk iya. mereka. I do believe kayak selama intensinya bagus, bukan kayak just for personal gain kayak. Iya. Soalnya kalau Mungkin intensinya nih, kayak gitu. gitu aja, kayak pasti bikin produk juga sembarangan. It shows ya. Ya, bener. Kayak nggak produknya nggak menarik aja gitu loh. Iya, iya, Bahkan untuk community mereka in the short run atau bahkan long run sekalipun Oke, gitu. Jadi iya, kayak produk ya yang penting ada aja. Yang penting ada, Heeh. yang penting orang udah ada komunitasnya, mungkin mereka juga bakal beli kali ya apapun yang dijual. Iya. Pasti ada aja yang benar. arahnya ke situ ya. Tapi selama kayak intensinya kayak ya, ada sesuatu yang pengen dirubah gitu ya. Kamu pasti tahu sih From This Island. Yes. Ya, mau di Ayunda mau di kan. Ayunda, Ini salah iya. satu yang aku pikir kayak, actually she's making a very right, apa ya, kayak indifferent move dibandingkan Iya. orang-orang kayak beda. Dia Iya. mau highlight kayak kandungan dari Indonesia Nah, iya. gitu ya. That's Kayak- what I want to talk to you about juga gitu. Sorry, aku potong lagi Nggak di apa-apa, tengah-tengah. nggak apa-apa. You were in research ya kan, dan di Korea you said dengan resource yang segitu aja mereka bisa meng-highlight produk-produk mereka. Gimana dengan research di Indonesia dan bahan-bahan di Indonesia Iya, sebenarnya kalau Menurut secara kamu? resource kita tuh kaya banget. pastinya? Semua bahan dasar itu tumbuhnya di sini. Cuma kekurangan kita itu adalah how we process it. Oke. Jadi lembaga yang memproses dan lembaga yang kayak mengolah ini jadi akhirnya bahan dasar untuk dijadiin ke skincare, pangan, makanan itu limited. Jadi teknologinya mungkin belum ada gitu ya, atau ada tapi jauh lebih mahal dibandingkan di luar karena Iya, mungkin iya. supply demand-nya nggak Lebih match. efisien Iya, juga di kalau luar di lebih luar, efisien. iya. Jadi apa yang terjadi sekarang bahan dasar dari Indonesia dibeli sama entah either from European country, yes, China, iya. Korea, mereka olah, mereka jual balik ke Indonesia, Indonesia. dengan harga yang udah Lebih tinggi. jauh lebih tinggi Oke. gitu. Jadi kayak itu sih kekurangannya. Kalau secara resource mah banyak banget, bahkan mungkin kayak tanaman-tanaman Indo, I believe dia itu banyak yang lebih apa ya, appealing in Iya, terms iya, of iya. benefit dibandingkan tumbuhan-tumbuhan yang mungkin dari Korea. Pokoknya Iya. kita karena two season country gitu loh, Iya. kayak banyak banget Quite gitu stable ya, all year long, iya. stabil banget. Kalau di Korea kan malah lebih susah untuk Iya, mereka iya, maintain ini sepanjang tahun semuanya kualitas karena cuaca ekstrim dan Oke. lain-lain. Iya. Tapi kamu sendiri pakai brand skincare lokal atau luar negeri? Mix Oh, of mix, both, a good oke. mix of both. Awalnya kan karena di Korea mostly Korean products. Oke. Iya, Iya. dan aku ngerasa cocok karena Korean products tuh more on the gentle side. Kalau Iya, kayak coba dong. Aku tuh sebagai skincare newbie nggak tahu nih. Pasti kan ada tren-trennya ya. Korea tuh lebih gimana? Iya. Itu kalau Korea gimana? Korea tuh fokusnya more on hydration, soothing. Oke. Kenapa? Itu juga part of their culture. Karena di Korea, kayak clinic treatment is so accessible. Oke. Mereka laser aja, mereka apa aja kayak ya udah semuanya bisa dilakukan di klinik. What they need at home is just maintenance care. Oh, Kayak make sense. soothing, abis laser jadi anything yang soothing, hydrating. Karena mereka juga four seasons, kalau lagi dingin banget. Jadi mereka butuh sesuatu yang very hydrating buat Oke. kulit mereka. Terus ada juga mereka suka ini scrub and Oke. jilbang. Apa tuh yang namanya Korean bathhouse. Ah, Iya, jadi mereka tuh kayak karena mereka abis nge-scrub, mereka butuh sesuatu yang very hydrating. Itulah root dari produk mereka yang hydrating and soothing. Oke. Sedangkan kalau on the Western European side, karena clinic treatment so expensive, Iya. going to the doctor tuh kayak very costly. Mereka rely on skincare. I Dan see. skincare-nya tuh aggressive. Karena mereka mau achieve clinic-like results at home. Wow, I never Gitu. thought of it that way. Jadi makanya kalau di Western products tuh lebih yang kayak actives-nya tinggi banget, Iya. persentasenya peeling yang sampai ngelupas Iya, iya, gitu. iya. Kayak mereka nggak apa-apa kayak gitu, daripada gue ke klinik mahal banget coy gitu. Iya, Mendingan iya, gue iya, iya. apa kayak ya udah di rumah aja gitu, affordable, bisa berkali-kali Oke, gitu. make sense. Nah, aku lebih cocok lebih ke Korean sides gitu. Karena kulit kita sendiri memang lebih dekat Korea, ke Korea iya, benar. dibandingkan Western Caucasian Iya, skin oke. gitu. Kalau di Indonesia, Di Indonesia brightening gitu nggak sih? benar Kayak- benar oh, benar. Mostly brightening karena itu memang kalau by market demand semua orang Indonesia tuh pengen Pengennya lebih brightening. cerah gitu. Iya. Ah. Gitu. Jadi brightening and
kalau misalnya karena kulit kita lebih cenderung deketnya ke Asian kayak Korean gitu, jadi lebih ya hydrating, Yes. juga soothing products. Oke. Yang aktifnya persentasenya tinggi ada marketnya, tapi mungkin nggak sebanyak yang kayak Western market gitu ya. Oke. Nah, speaking of itu ya, di Indonesia brightening and all Iya. that, more like they want to change, ya kan? They want some change with their skin, how it looks. Apa sih? What's the fine line between health and beauty gitu? Kayak how far, ada nggak sih yang kamu pernah ketemu? Because I'm sure Yeah. you talk with your community juga Yeah. yang sangat mungkin pengen mengubah Kulit mereka ya. kulitnya sampai mungkin what's the extreme like? What's the extreme like Iya. ya? Itu mungkin experience yang pernah aku dapetin pas aku lagi praktik di aesthetic clinic sih malah. Di sini? Di Indonesia, Oke. iya. Jadi itu kan aku bisa consult for them, right? I may not inject things, but I Yeah. can consult for them. Kadang ada aja sih kayak someone who complain about their skin tentang sesuatu yang sebenarnya I cannot see any of it. Kayak mereka bilang, aduh pori-pori aku nih besar gitu. From my doctor's point of view, yang bisa assess kulit dia, I assume kulitnya tuh udah bagus. Iya. You need kayak dari yang dia minta tuh kayak sebenarnya nggak dibutuhkan. Jadi Oke. itu memang antara healthy sama persepsi healthy and beauty tuh kayak very thin fine line Iya, menurut aku iya, kayak iya. dan setiap orang tuh beda-beda dan memang nature manusia mungkin ya kayak nggak Bener pernah sih. puas Bener, gitu bener. ya. Jadi mereka always want Beauty is a something feeling kadang ya. Iya, Ya kan? It's- bener. Kalau feeling yang nggak ngerasa cantik, mau gimana udah pun bagus dari luar, kayak, iya, tetap iya, mereka iya. want more, kayak pengen ada aja sesuatu yang Iya, diperbaiki iya, iya, gitu. iya. Kayaknya lebih ke persepsi. That's why I always see beauty tuh kayak nggak bisa cuman dari looks-nya aja, Oke. tapi ya how you feel from Yes. the inside, confidence-nya gitu ya. Iya. Kayak- I really like that. Iya, harus gimana ya? I think kayak nggak bisa ngelihat cuma dari luarnya aja. You have to feel confident untuk Oke. kayak bener-bener it shines through gitu. Iya, The iya, beauty. Iya, iya, iya. Oke. So, kamu sekarang lebih ke consulting brand dan sebagainya. How does your day look like? Berarti. My daily routine ya, dynamic, very Oke. dynamic sebenarnya. Kayak there's no exact routine setiap hari, tapi it's a combination of kadang brainstorming for content juga, terus juga consult with brand, meeting sama brand gitu, terus juga mostly antara dua itu sebenarnya. Oke. Terus kadang aku suka menyelipkan sekarang juga aktivitas yang untuk hobi, kayak olahraga iya. gitu ya, atau kayak hang out with family and friends gitu. Jadi rutin aku ya Di begitu situ, sih kurang oke. lebih. Oke. So with your work yang lumayan dynamic, can you describe yourself without work? Jadi kayak kamu di luar itu tuh who It's are you on the inside? Yeah, right? it's actually something that I'm struggling at sebenarnya. Oke. I always see myself attached sama pekerjaan aku karena I've always been sekolah for so long and straight after sekolah I Kerja. kayak who I am Claudia as kayak gue aja gitu di luar pekerjaan. Iya. Itu sesuatu yang I'm still figuring out myself gitu loh kayak Oke. who am I without my job? Aku pernah ngebayangin kayak kalau gue nggak kerja gue ngapain? Gue apa sih gitu kayak Iya. who am I gitu. It's something that I'm still trying to figure Figure out. out. Iya. How about you? Kayak pengen tahu juga. What about Michelle? Kalau Michelle without Without work, without yoga and pilates and nutrition. That's so good. Karena itu semua self-expression, a way of self-expression. I'm someone who likes to explore and express and connect kali ya. Gitu. I like in all my work. Tuh kan itu tapi work lagi. Gitu. Iya, in Tapi all my work. in all my work, but in what I do itu maybe tiga hal itu. Salah satu kenapa bikin podcast juga suka ya explore, Connect. suka express and connect. Yeah, it's still apa ya, meskipun kayaknya all over the place banget gitu. Maksudnya Yeah. kadang nutrition and ngajar and podcast. Yeah. Gitu kayak apa gitu apa. Yeah, yeah, Tapi yeah, yeah. I think itu benang merahnya. Oke, someone who like to explore and try new things gitu ya. Iya, I think Iya, so. iya, I iya, think iya, so. iya, iya. Tapi ya, Iya. lumayan ya masih figure out karena
a lot of our days are revolved around work ya. Yes, bener banget. Apalagi kita tinggal di Jakarta kali ya, kayak very busy Iya, city, iya, kayak iya. semua everything revolves around work. Udah Iya. commute, work, kayak hidup tuh restriktif banget gitu. iya. Kadang emang kalau lagi liburan, pindah ke suatu tempat kayak misalnya let's say ke Bali gitu ya, Iya. jalan-jalan kemarin tuh ada feeling kayak, oh kalau di sini beda ya, kayak the pace gitu ya, kayak there's something more than just work kalau di tempat lain gitu rasanya. Makanya emang kayak where you stay, who you surround yourself itu kayak benar-benar membentuk who you are. Kayak kalau di Jakarta emang kayak it's you and work is like almost like kayak satu kesatuan gitu rasanya. Okay, so if you're still figuring it out, mungkin pertanyaannya bisa diganti. Kan kita tuh 5 orang terdekat kita ya, sebenarnya. What does 5 people closest to you have in common? Have in common ya? Iya. Benang merahnya. Benang merahnya. Waduh. It's a very hard ya, question. It's a very hard questions ya. The 5 people I surround myself with. Actually ya, aku tuh sebagai seorang gitu ya, aku ngelihat diri aku kayak belum punya yang kayak a very genuine connections banget gitu sama orang-orang terdekat, karena mungkin karena itu lagi ya, sekolah keluar gitu kan, di luar juga teman Indonya dikit banget sebenarnya. Iya, terus pas lagi udah sekian lama gitu ya pulang ke Indonesia, teman-teman tuh udah lagi pada sibuk dengan kehidupannya masing-masing, udah mulai married, mulai punya anak gitu kan ya, kayak it's really hard to find kayak that genuine, authentic connections with someone gitu. Bahkan kalau misalnya you ask me to kayak who the 5 people I'm closest surround myself with, itu kayak bisa abu-abu ganti-ganti gitu. Kayak nggak ada yang fix di luar my husband, karena emang setiap hari sama dia kebetulan gitu. You better be. Dan mungkin with my team, tapi kalau my team kan itu lagi-lagi professional. Iya, jadi kayak mungkin lagi di season of life yang lebih fokus ke profesionalnya ya. Professional, tapi itu sesuatu yang aku pengen kayak punya boundaries, kayak nggak boleh dominan banget sebenarnya itu. Do you feel like you like boundaries right now? I like to have boundaries, karena rasanya kayak nggak ada, semua kayak professional, just work gitu. Nah, pengennya I have more balance. Jadi makanya aku bilang kayak self care for me itu ya kayak set boundaries. Oh ya, ini kerja. Ini waktunya for me to connect with people, atau kayak to figure out kayak something, finding things yang lebih philosophical about like energy, atau kayak apa, cobain sesuatu yang baru gitu. Iya. Menarik sih. But that, you know what, like emang ganti-ganti, dan mungkin emang nggak apa-apa lagi season of life lagi begini gitu kan. Iya, benar. Nah, yang aku lihat kalau di Fun Skincare kan it's always about the skincare recommendation, bla bla bla, and maybe some about personal side-nya gitu. Tapi what do people misunderstand about you or mispercept about you? Yang mispercept about me ya, mungkin orang ngelihatnya kayak, oh ini masih muda, udah sampai kayak PhD, she must be a very kayak professional genius gitu. Enggak, padahal I think you are. No. To be honest, I'm not a genius. Aku juga orangnya receh sebenarnya. Aku suka kayak lucu, ketawa, have fun gitu kan. Orang mikir kayak, wah, kalau serius sih enggak. Iya kan, kayak I wanna have fun gitu. I like to have fun gitu. Aku nggak tahu sih, orang-orang soalnya kayak kalau ngelihat kayak, oh iya dia PhD, muda banget. Jadi dia tuh kayak nerd, suka belajar gitu, kayak. Kalau serius enggak, jenius iya. Oh enggak juga. Jenius juga enggak. Actually, kayaknya kenapa aku bisa survive all these years? Not because I'm genius. Aku cuman orangnya konsisten dan kayak ngoyo aja sih, kalau mau sesuatu kayak I just do it, dan rasanya kayak sekolah kan ada milestones-nya kan. I just went through kayak every step, kayak lewatin, and then ya udah kayak go to the finish line. Malah kayak life after schools itu yang kayak a little bit confusing, karena udah nggak ada milestone. Does it feel that way for you? It feels that way for me, karena udah terbiasa ada kayak struktur. And then life hits kayak ini abu-abu. You make your own lines, you make your own path, kayak
gimana ini confusing. ceritanya. Iya. Iya sih, itu I think a realization yang aku lumayan sadar real Setelah- fast about about setelah kuliah yang kayak man, hidup teman-teman gue dan teman-teman gue tuh bener-bener beda-beda banget ya. Maksudnya dan nggak ada yang salah. That's the Yes, thing. Itu iya. kalau misalnya itu kan dulu di sekolah, oke, nilai salah, nilai maksudnya kayak kalau salah nilai jelek, Iya. bener nilai bagus. It's so black and white, Iya. right? And then it's so gray all of a Iya, sudden. bener. But either gray or like rainbow, like everything is Rainbows. fine. Bener, ya bener, kan? bener. Dan timeline tiap orang bisa jadi kayak beda-beda. Padahal kalau sekolah kan naik kelas bareng, graduation bareng, tiba-tiba Iya. kayak, oh ini orang tiba-tiba udah jadi ini Forbes 30 under 30 pas umur berapa nih? Kayak Iya. satu masih lagi, yang satu udah lagi ngomong anak gitu, kayak Oke. semuanya beda gitu. I It's see. different, dan apalagi dengan ada social media, it's so apa ya? Kayaknya udah jadi kebiasaan deh buat orang kayak ngelihat kiri Iya, kanan iya. instead of like kayak fokus on theirs gitu loh. Jadi kayak sebenarnya hidup di society ini both easy and also hard. I heard, I heard like there's someone saying kayak being young is really hard, like Nowadays, like, in a ya? way, iya kayak in a way karena kayak bener-bener apa ya, ngelihat kanan kirinya lebih gampang kali Iya, ya, dan bener-bener. ya yang padahal ketika when we talk with them one by one, ternyata ya pasti semuanya punya struggle-nya Strugglesnya masing-masing. True. Gitu kan. Yes. Oke, wow. Ih, seru ya ngobrolnya Iya, ya. kok jadi filosofikal? Jadi iya, it always becomes that way di sini ya kan gitu. Oke, so tadi kita udah ngobrolin dari kamu grow up, karir dan your own self. Aku tadi belum nanya tentang your family. Do you grow up with siblings Yes. atau sebagainya? Yes. I have 2 younger brother. Oh, you're the oldest. Yeah, I'm the oldest and I have 2 younger brothers. Terus aku selalu kayak merasa kayaknya because I surround myself with brothers, Oke. jadi aku kayak lebih less feminine than the Really? rest, kayak peers yang cewek Oke, banget gitu iya, lah. iya, iya. Iya. Oke, I wouldn't guess this. Apa ya? Aku tadi sambil itu kayak aku ngobrol first impression ku ke kamu pas kayak Iya. kita ketemu di Tulus gitu ya. Apa tuh? Kayaknya kayak before we talk ya, open the conversation itu lebih ke kayaknya malu-malu deh. Gitu. Oh, aku yang malu-malu Iya, gitu orangnya. Kayaknya Iya, malu-malu iya. yang kayak demure, cute and demure. Ternyata enggak sih, kayak kita baru ngobrol bentar kayak mie ayam mana nih gading serpong yang enak nih gitu kan. Udah kayak gitu kayak ayo, digituin Iya, gitu. iya. Iya, Ternyata bener-bener. enggak yang kayak demure itu gitu sih. Iya, karena itu dia makanya aku bilang kayak miskonsepsi orang ngira aku kayak demure gitu. Iya, iya. Padahal sebenarnya receh Iya, gitu loh. recehnya Sebenarnya ada aja recehnya ya. ada. Oke. Balik lagi tadi, so you grow up with brothers. Yes. Oke. And then papa mama, was there any Yes. apa ya? Did they support your career as like skin consultant, skincare consultant atau Oke. shifting dari Shifting how's from it? medical to sebenarnya ya awal they've always been a very supporting parents secara Oke. edukasi juga, dia selalu support me kayak anaknya mau sekolah terus gitu ya setelah 6 tahun Pernah nggak medical bilang kayak, schools. kok kamu mau sekolah terus sih gitu? Enggak, mereka malah support kayak Oh. emang life as a doctor is kayak nggak ends as soon as you finish medical school. Yes. Harus specialty. Iya. Kayak you have to be kayak spesialis gitu. You cannot be a generalist kalau sebagai dokter ya nowadays gitu. Jadi mereka emang support kayak yaudah sekolah lagi aja gitu, nggak apa-apa gitu. They've always been very supportive kayak secara financially, emotionally gitu juga always support me. Dan awalnya ya karena transisi aku dari yang harusnya jadi practitioner ke yang sekarang jadi Yes. consulting tuh went smoothly throughout my studies. Oh. Jadi kan pas aku masih lagi kuliah di Korea udah mulai ada tractions Iya. gitu ya, udah mulai kayak oh ya kayaknya This can be something. This can be Iya. something. Consulting for brands, terus juga consulting buat skincare instead of like practice as a doctor tuh ada jalannya ternyata. Dan karena udah smooth transisinya, as soon as I graduate, terus when I decide kayak udah deh nggak usah praktek aja. Iya. Nggak terlalu besar kali ya. Oke. Kayak perlawanan dari mereka Iya. mungkin ada lah, mereka masih kayak sayang banget gitu loh. Udah kuliah lama-lama Iya. gitu kan, susah-susah, masa nggak praktek Iya, gitu, nggak iya. penyetaraan tuh ada pasti. Tapi karena transisinya smooth and they see
I'm really serious in this, Yes. mereka kayak ya udah nggak apa-apa, Oh. you do you lah gitu. Oh, gitu. Dan juga karena mereka lihat kayak mungkin mereka as an Asian parent it must be hard for them to Yeah. accept this truth, tapi kayak dia melihat dunia tuh evolve ya, oh ternyata Okay. ada new jobs. They're willing to understand juga. Iya, ternyata ada cara hidup yang lain yang di luar Nurul mereka. Mungkin kayak ini gimana zaman dulu sih, nggak mungkin ada deh kayak gini gitu. Oke, Iya. oh that's really nice. Maksudnya kadang nggak semuanya mau tahu gitu kan kayak. Iya. Tapi ya sekarang orang tua pun I think udah ke-expose lah ya sama Iya, sama iya, all iya. these jobs gitu. Benar. Oke, that's really nice. Aku punya beberapa pertanyaan, Oke. rapid fire questions. Sebentar. Wait. Rapid fire questions yang bisa kamu jawab secara cepat. Oke, Sebentar. A or B gitu ya. A or B atau open question open tapi questions. lebih kayak Oke. gitu. Oke. Oke. Ready? Oke. Pilih satu, pakai moisturizer atau cleanser. Pakai cleanser. Oke. Apa satu hal yang bikin kamu ilfeel? Satu hal yang paling bikin. Pet peeve gitu. Aduh. Apa ya? It should be a rapid fire question, tapi nggak kepikiran lagi Nggak sekarang. kepikiran. Iya. Oke, boleh aku detailin lagi nggak? Boleh. Apa perilaku cowok yang bikin kamu ilfeel? Sombong. Oke. Overrated skincare trend. Overrated skincare trends. Aduh, banyak lagi. Boleh sebutin Tuh lebih ya. dari satu nggak apa-apa. Silakan, please. Overrated skincare trends itu mungkin layering Oke. yang kayak banyak Iya. banget skincare products. Terus overrated skincare trends yang lain, everyday sheet mask, kayak tiap hari gue ganti. Itu Oke. kayak overrated sih. Oke. Dua itu. Iya. Mau tambah lagi nggak? Nggak apa-apa. Udah, itu Udah, dulu. Oke. Best skincare tip you ever got from someone? Sunscreen. Iya, pakai sunscreen sih. Iya, itu kunci sih. Iya. I like, aku pertama follow kamu gara-gara dapet Iya, konten that sunscreen camera, UV. UV Yes, camera. I'm sure a lot of people Iya, tahu gara-gara found out. itu sih, Bener, ya kan? bener. Oke, sarapan favorit? Protein pancake. Oh, oke. Iya. Nggak bakmi ayam ya? Enggak. Nggak, iya, protein Iya. pancake guys. Protein pancake. Oke. Dessert favorit? Dessert favorit cheesecake. What I like kind of cheesecake? Aduh, Basque cheesecake pokoknya yang Any cheesy. cheesecake? Iya, New York cheesecake or Basque? Basque cheesecake sih Oke. kayaknya sekarang. Oke. Best time of the day? Morning, Jam berapa? 7. AM. Iya, AM. Kenapa? Aku rasa itu my energy is like peak at Oh, 7 AM. oke. That's why kayak olahraga di jam segitu. Oke. By the way, kamu like 8 hours of sleep kind of girl gitu nggak? Buat Not really Not lagi. really. I want to, I wish. Iya. Tapi my body clock tuh udah kayak kebangun kayak jam 6.30. 6-an pasti bangun. Oke. Regardless tidur jam berapa. Nah, Dan- tidur jam berapanya ini yang nggak Iya, tahu. kadang jam 12, bisa kalau misalnya jam 10 ya baru dapet ya 8 jam, Oke. tapi jarang. Rarely Jarang. happens sih Oke. jam 10. Oke. So, do you have K-pop band favorit? Nope. No. K-drama? K-drama replies 1988. Okay. Your proudest achievement di Fun Skincare maybe? Proudest achievement di Fun Skincare, working together with one of my most favorite Korean skincare brand. Iya, Boleh disebut? Sulwhasoo. Oh. Iya, itu suka banget sih emang, genuinely kayak dari sebelum ke Korea atau kayak pas lagi di Korea ya, I found out about the brands and really like it, endorse it to all my family and friends, kayak udah pakai aja ini gitu-gitu. So you're a believer of the brand udah Yeah, sampai situ. I really love the And brands to and be the products. working with Iya. them. Okay. It's a happy kayak they actually know I'm here gitu. Yeah. Okay, and what's one thing you would like Claudia pas baru start Fun Skincare want to know? Want her to know. Kayak don't have to think too much about what other people think of you. Did you? I used to. Iya, makanya waktu itu yang kayak ada komen apa gitu kayak wow, ngebatin nih kayak waduh, ternyata nggak boleh nih kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Padahal itu from total strangers. Okay. Iya, maksudnya kayak itu agak ada sempet
mental block gitu loh, kayak Kena mentalnya. iya ada lah Iya, awal-awal, tapi kayak ternyata kalau itu nggak ada, I don't have to think about it, jadi kayak authentic aja, jalanin aja terus gitu. Oke. Pasti jalannya mungkin kayak bakal lebih smooth gitu, I see. nggak perlu dibatinin gitu ya. Oke, nggak usah dibaper, nggak usah baper lah ya. Bener. Gitu. Oke. Alright, that's the end of the rapid fire question. Senang sekali. Wow, kita udah ngobrol banyak banget dan kayak selalu ya setiap kali kita ketemu, I think waktu itu so kayak many things to nyambung talk ngobrol. about. Betul. Yes, and so happy to have you here Yeah, thank today. you. I hope you had fun as well. Yes, I really talking had fun. about yourself and fun skincare. Dan I wish you all the best untuk your future endeavors tentunya. And yeah, we'll talk again soon Yes. and finally do that bakmi Yeah, thing we haven't done. yes. Yes. Thank you so much Thank for you. having me.